Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi. Hari ini saya akan bahas 16 besar Piala Dunia atau per 8 final. Ada kejutan, tapi cuma satu kejutannya, yaitu dari Maroko. Sementara untuk 7 tim lainnya itu memang 7 tim tradisional ya, yang biasa lolos gitu. Negara-negara besar lah. Kita langsung aja ke Belanda lawan Amerika. Belanda menang 3-1 ya. Itu membuat Belanda lolos ke 8 besar. Itu yang mencetak gol si Depay, Daley Blind, dan Denzel Dumfries ya. Terus Amerika hanya mencetak 1 gol lewat si Haji Wright. Belanda mainnya cukup bagus untuk di knockout ini ya, di 16 besar. Walaupun di group stage yang nggak ada bagus-bagusnya gitu, bukan nggak ada bagusnya, bukan Belanda yang kita kenal lah gitu. Cuman di 16 besar kemarin menunjukkan sedikit, tapi memang belum ke arah level Belanda yang sesungguhnya gitu. Mereka mencetak gol dari proses yang cukup bagus gitu, terutama golnya Depay sama Daley Blind juga gitu. Terus ada Argentina melawan Australia. Nah ini yang menjadi sorotan itu ya pertahanannya Argentina ya. Pertahanan Argentina itu cukup rapuh gitu di lini belakang tuh. Jadi si Otamendi sama si Romero itu kurang apa ya? Ya tidak dalam performa terbaik lah di Piala Dunia kali ini. Mereka bahkan bisa ditembus oleh tim sekelas Australia ya. Dan Australia meskipun meskipun nggak jelas, tapi mereka ada beberapa peluang lah, mungkin bukan ada beberapa peluang, cukup menyulitkan gitu untuk Argentina. Bahkan Argentina mencetak 1 gol lewat si Julian Alvarez itu melalui kesalahan backnya ya, sosokan build up seperti itu gitu, terus dimanfaatin sama si Julian Alvarez. Jadi ya Argentina menang 2-1 dan ya memang Argentina layak lolos ke 8 besar atau perempat final. Dan Australia memang nggak layak sih, walaupun bahkan 16 besar juga mereka harusnya nggak layak ya gitu. Dan Australia sendiri ya mungkin nggak ada nggak bisa ngikutin lah gitu, nggak bisa ngikutin kayak Jepang, kayak Korea gitu secara permainannya gitu, nggak ngikutin tim Asia karena mereka juga bukan negara Asia sih. Cuman mereka ikut AFC aja karena agak pengecut ya menurut saya kalau Australia gitu. Ya itu layak buat Argentina untuk lolos ke 8 besar dan akan ketemu sama Belanda. Terus di partai berikutnya ada Prancis lawan Polandia. Prancis mainnya keren banget. Individunya pada keluar semua, terutama Mbappe ya. Mbappe menunjukkan di partai ini dia tidak bisa dihentikan gitu. Dia mencetak 2 gol dan 1 gol lewat Giroud. Awalnya Prancis nggak bisa ngegolin ya, sampai menit ke 44. Itu datang gol pertama dari Olivier Giroud, itu dari pergerakannya Mbappe juga gitu. Dan gol ketiganya itu dicetak oleh Mbappe di menit 74 sama menit akhir ya. Dan Polandia hanya mencetak 1 gol lewat si Lewandowski, itu juga udah pertandingan mau berakhir gitu lah. Sekedar hiburan saja mungkin. Dan ini menunjukkan bahwa kalau tim Prancis itu bisa mungkin mempertahankan gelar. Dan si Mbappe juga mainnya menunjukkan ke semua orang bahwa dia tuh layak disejajarkan sama Messi dan Ronaldo gitu untuk berikutnya gitu. Si Mbappe benar kayak yang ada di level top gitu lah, kayak yang kesurupan bagus gitu. Jadi Mbappe jadi tumpuan gitu buat Prancis ini untuk menggedor pertahanan lawan.
Bahkan dia beberapa kali mencetak gol yang seperti itu ya, seperti mau ke tiang jauh padahal dia golnya ke tiang dekat, seperti mau ke tiang dekat padahal ke tiang jauh gitu. Ya golnya cukup keren tuh yang pertama juga, cukup keren. Dan Prancis layak lolos ke 8 besar gitu. Dan sangat dominan ya waktu lawan Polandia kemarin gitu. Lawan Polandia tuh lawan Prancis yang mainnya kayak gitu, terus dia seakan-akan membiarkan si Mbappe untuk bergerak bebas. Ya udah, itu hasilnya gitu. Mereka dihajar itu sama Mbappe gitu. Yaitu dari Prancis Polandia. Terus kita ke Inggris Senegal. Inggris mainnya keren juga. Mereka dapat 1 gol lewat si Hendo ya. Itu Hendo di menit 39, dan ada Harry Kane juga di menit akhir babak pertama kalau nggak salah ya, di menit 45. Terus ada gol penutup dari si Bukayo Saka. Inggris mainnya cukup keren dan mereka ya layak lolos ke 8 besar. Mereka sangat dominan di lini tengah ya. Jadi di lini tengah itu tipenya tipe leadership semua tuh. Ada si Henderson, terus Declan Rice, sama si Jude Bellingham. Jadi 3 lini tengah itu benar-benar ada di level topnya gitu, di performa yang bagus gitu. Dan ini bakal seru nih karena mereka akan ketemu Prancis juga yang yang punya lini tengah yang cukup oke juga sampai ke depan gitu. Terus ada Jepang lawan Kroasia. Nah, ini yang seru gitu. Saya nonton pertandingan ini. Jepang babak pertama itu mainnya keren banget ya. Mereka ngepres 3-4 orang gitu di lini depan. Bahkan si Kroasia juga nggak bisa ngapa-ngapain untuk 30 menit babak pertama itu, nggak sulit gitu keluar dari tekanan Jepang. Sampai akhirnya ada gol di menit ke berapa tuh, di menit 43, hampir mendekati akhir babak pertama. Dan itu golnya keren banget dari prosesnya ya, dan memang layak gitu gol itu bisa datang gitu karena memang Jepang mainnya cukup bagus gitu di babak pertama. Tapi di babak kedua baru 5 menit berjalan, 10 menit berjalan itu si Kroasia udah menyamakan kedudukan gitu. Dan nah ini penyakitnya Jepang, mereka tuh harusnya mereka sih kalah duluan nih, mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi ketika gol duluan mereka agak sedikit mengejar gol kedua tapi nggak dapet. Mereka agak sedikit lengah dan kebobolan lewat si Ivan Perisic gitu di menit ke 55 kalau nggak salah ya. Dan pertandingan ini sangat alot dan agak apa ya, agak membosenin gitu lah, karena ya peluangnya tidak cukup banyak dan Kroasia juga nggak ngeladenin gitu, nggak ngeladenin permainan Jepang karena memang squadnya udah pada tua. Mungkin mereka hanya memainkan bola-bola biasa aja gitu, nggak ngeladenin permainan Jepang. Sementara Jepang ya dari awal ngegas, cuman di babak kedua mereka agak menurun gitu. Jadi kayaknya ya Jepang juga biarin lah gitu, draw, dan mereka adu penalti mungkin ada peluang gitu. Dan terjadi adu penalti ya, ini murni masalah mental ya. Kalau adu penalti itu nggak ada strategi, nggak ada apa-apa, pokoknya ini mental murni lah. Kroasia udah menunjukkan gitu, mereka bisa 2018 adu penalti menang lawan apa ya dulu tuh. Pokoknya Kroasia juga punya mental gitu untuk adu penalti, dan Jepang kelihatan mentalnya drop banget gitu karena ada 3 penendang yang sampai nggak masuk, bahkan kaptennya si Yoshida itu nggak masuk ya. Itu menunjukkan bahwa Asia itu untuk mengejar Eropa levelnya agak susah gitu. Mereka bisa aja secara permainan mungkin bisa mengimbangi 10
setengah babak gitu, 45 menit sampai 60 menit. Tapi ketika mereka harus membunuh pertandingan atau menyelesaikan pertandingan gitu, mereka nggak bisa gitu. Jadi nggak ada mental juaranya, itu belum ada mental juara ya, bukan mental bertanding. Secara mental bertanding ada lah, cuma untuk menjadi juara kayaknya agak susah gitu untuk tim Asia, agak sulit lah gitu. Mungkin butuh beberapa tahun lagi lah gitu untuk ada di level itu gitu. Ya sedikit-sedikit mungkin lah. Nah itu dari pertandingan Jepang Kroasia, dan Kroasia yang lolos, walaupun kayaknya nggak layak juga ya lolos. Kroasia yang lolos, dan di partai berikutnya ada Brazil sama Korea Selatan. Bersambung ke video berikutnya.